Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Brian Bimantoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Brian. Baik, selamat sore sahabat Pos Belitung, Tribuners dimanapun Anda berada. Bisa saya kabarkan bahwa di Belitung Timur eh, terpilih menjadi salah satu daerah yang menjadi lokasi kirap pemilu 2024. Pada kemarin, hari Selasa 19 Maret 2023, anggota KPU Babel, Dwight Kardi, mengatakan bahwa kirap pemilu ini diadakan di beberapa daerah pilihan, yang mana daerah-daerah ini tergabung dalam beberapa tim yang membawahi beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Dan kirap pemilu 2024 ini juga dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia di berbagai waktu, dan juga untuk menyambut hari pemilu 2024 yang akan dilaksanakan 11 bulan lagi. Tribuners dan Mei dan Tribuners, ada di acara di KPU Beltim tersebut, kira pemilu 2024 digelar dengan mengarak 18 bendera peserta pemilu, bendera partai politik peserta pemilu di 2024, dan diarak keliling Kota Manggar dan sekitarnya. Kemudian anggota KPU Belitung Timur, Nur Asrika, juga mengatakan bahwa kira pemilu 2024 di Belitung Timur ini diadakan selama 9 hari, Mei dan Tribuners. Selama 9 hari ini mereka partai-partai bendera partai-partai yang ini akan diarak ke seluruh kecamatan atau 7 kecamatan di Belitung Timur, dan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Harapannya dengan adanya kira pemilu ini, pemilih bisa lebih partisipatif dalam mengikuti pemilu 2024 dan juga bisa menentukan pilihannya sendiri dalam pemilu 2024, baik dari pemilihan partai maupun dari calon legislatifnya. Dari Manggar, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung, Brian Bimantoro melaporkan. Kembali ke studio, Mei dan Tribuners. Terima kasih rekan Brian Bimantoro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kurang dari sepekan, umat Muslim akan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Momen bulan Ramadan kerap kali dimanfaatkan oleh calon maupun partai politik peserta pemilu sebagai ajang untuk kampanye. Menanggapi hal itu, Bawaslu Kaltara menegaskan bahwa masa kampanye pemilu 2024 belum dimulai. Ketua Bawaslu Kaltara, Suryani, menegaskan para tokoh bakal calon maupun parpol harus menghormati kesucian bulan Ramadan dengan tidak mencampuri dengan kegiatan politik, apalagi berkampanye. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Faudi. Baik rekan Me dan Tribuners, dapat disampaikan bahwa kurang dari 2 hari bulan suci Ramadan di 1444 Hijriah akan tiba, dan kerap kali momentum bulan suci Ramadan ini dimanfaatkan oleh sejumlah tokoh politik maupun partai politik untuk berkampanye, khususnya menjelang pemilu 2024 yang kurang dari setahun mendatang. Di tengah momentum itu, pihak Bawaslu bahwa para tokoh politik maupun bakal calon dan juga partai politik untuk bisa menahan diri dan tidak melaksanakan kegiatan politik ataupun berkampanye di momen bulan Ramadan, khususnya di tempat-tempat ibadah seperti di masjid ataupun musola. Menurut Suryani, sampai saat ini belum ada penetapan terhadap masa kampanye dan juga peserta
pemilu 2024. Karena itu kegiatan kampanye memang belum dimulai secara resmi. Selain itu, Suryani mengingatkan bahwa jika kompetisi pemilu 2024 sudah dilakukan sejak dini di momentum Ramadan kali ini, maka ditakutkan akan terjadinya gesekan di antara masyarakat. Ia mengingatkan bahwa peran itu sangat penting untuk dihindarkan untuk mencegah terjadinya pergesekan ataupun konflik horizontal di masyarakat. Larangan untuk berkampanye tersebut juga sejalan dengan himbauan dari Kemenak Kaltara yang menyampaikan bahwa tempat-tempat ibadah di Kaltara dilarang dijadikan sebagai agenda politik praktis. Menurut Kepala Kanwil Kaltara, Saifi, saat itu bahwa para pengurus masjid maupun pengelola rumah ibadah agar bisa selektif dalam memilih kegiatan-kegiatan sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang bernada politik praktis seperti kampanye dari bakal calon maupun dari partai politik. Demikian rekan laporannya untuk saat ini. Terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah mantan ketua partai politik memilih bergabung bersama Partai Amanat Nasional atau PAN hingga menyatakan calon legislatif DPRD Kuningan 2024. Sosok bekas ketua parpol itu seperti Haji Iwan Sonjaya yang pernah menjabat Ketua DPD PKS dan Hajah Elit Nurlitasari, mantan Ketua DPD Nasdem Kuningan. Banyaknya politisi senior di daerah yang bergabung bersama PAN tentu menjadi motivasi besar bagi PAN dalam mengikuti kontestasi Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Ahmad Ripai, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ripai. Baik, terima kasih Mai. Dapat saya sampaikan mengenai jelang pelaksanaan Pesta Demokrasi pemilihan legislatif di tahun 2024 mendatang, Partai Amanat Nasional di Kuningan sangat menyambut gembira terhadap mantan Ketua Partai Keadilan Sosial, termasuk juga mantan Ketua Nasional Demokrat yang kini menyatakan bergabung hingga menentukan sikap politiknya untuk maju sebagai calon legislatif di 2024 mendatang. Hal itu berdasarkan keterangan yang diterima oleh Tribun dari Ketua DPD PAN Haji Uba Sobari. Dalam kegiatan PAN yang berlangsung di Aula Mayang Catering ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN yaitu Dipo Ilham yang juga mantan caleg 2019 ketika mengambil dari Dapil Jambi. Dalam penyampaian kegiatan PAN berlangsung tersebut, ada beberapa poin untuk meningkatkan kualitas Partai Amanat Nasional dalam melayani dan mendapatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat yang cukup besar juga. Kemudian alasan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN memilih maju sebagai calon legislatif di Dapil Kabupaten Kuningan, Banjar, Pangandaran, dan Kabupaten Ciamis ini karena Kabupaten Kuningan pernah memasuki masa kejayaan hingga berada di posisi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan dengan jumlah raihan suara sebanyak 8 kursi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih rekan Ripai atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPD PAN Kuningan, DPP PAN, serta Sekretaris DPD PAN Kuningan. Berikut tayangannya untuk Anda. Sementara Iwan Sonjaya sudah terdaftar di Dapil 5. Betul. Tanah Barat di Dapil 4. Abdul Haris di Dapil 3. Satu lagi sudah menyatakan siap tapi belum ketemu. Iya. Di Dapil 4. Ya, jadi saya fungsionaris Wasekjen di DPP Partai Amanat Nasional dari tahun 2014 ya. Tentu apa yang kita harapkan bahwa
kita sebagai kader ya diperintahkan oleh Ketua Umum untuk mengisi Dapil Jabar ya bahwa punya sejarah. Kepada Bapak Hamdani, Jabar 10 ini mohon segera pernah siap-siap untuk apalagi Kuningan. Bapak Hamdani. Gimana Pak? Oh, siap sekali Pak. Ya. Siap sekali. Kita nanti mungkin bersama-sama dengan DPR RI gitu kan, Bang Ilham gitu kan, untuk bagaimana membangun sebuah kekuatan baru lagi gitu kan, mengembalikan lagi kejayaan PAN Kabupaten Gunung. Dan tentu kita 2009-2014 juga tentu semuanya juga ada keterwakilan, baik provinsi dan RI gitu kan. Hanya kemarin di 2019 saja gitu kan tidak ada gitu kan. 2009-2014 itu semuanya ada gitu kan, lengkap provinsi dan RI-nya gitu kan. Dan tentu saya bismillah artinya bagaimana ini Kuningan ini ada keterwakilan provinsi gitu kan. Selama ini kan 600.000 hak pilih, 16.000 suara sah itu tidak menghasilkan kursi provinsi gitu kan. Ini 8 kursi Jabar 3 ini mayoritas. DPP Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima menggelar konferensi pers seusai putusan Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan pelanggaran verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Konferensi pers yang digelar di DPP Prima Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret itu menyatakan bahwa KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu yang mencederai hak politik atau hak konstitusional Partai Prima. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Naufal Lanten yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Naufal. Ya, Mei dan juga Tribuners, siang tadi Partai Prima menggelar konferensi pers terkait hasil putusan Badan Pengawas Pemilu dan juga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam konferensi pers tersebut tidak dihadiri oleh Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo dan diwakili oleh Wakil Ketua Umum Partai Prima dan juga Sekjen Partai Prima. Dalam konferensi pers yang digelar siang tadi, Partai Prima menerima putusan dan juga menghormati putusan yang sudah disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilu terkait adanya pelanggaran atas proses verifikasi begitu yang dilakukan oleh Partai Prima. Selanjutnya, Partai Prima akan mengikuti tahapan verifikasi administrasi perbaikan yang akan dilaksanakan oleh KPU sebagaimana perintah yang telah tertuang dalam putusan Bawaslu tersebut. Sementara itu, gugatan Partai Prima kepada Bawaslu terkait pelanggaran administrasi ini dinilai sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mana menegaskan bahwa Partai Prima sebagai partai politik telah terbukti dirugikan begitu secara administratif dan juga KPU terbukti telah melakukan pelanggaran hukum. Partai Prima menilai sejak awal gugatan yang dilayangkan oleh Partai Prima ke PN Jakarta Pusat adalah berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh KPU RI terhadap Partai Prima, bukan dari sengketa proses pemilu. Kemudian juga Partai Prima menilai bahwa putusan Bawaslu ini sekaligus menegaskan bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh Partai Prima bertujuan untuk mencari keadilan, yakni membuka kembali kesempatan Partai Prima untuk menjadi partai politik peserta pemilu. Sekaligus pula bahwa putusan Bawaslu ini membantah tudingan beberapa pihak yang berasumsi bahwa Partai Prima ingin menunda pemilu. Terkait hal itu, Partai Prima juga meminta kepada seluruh pihak untuk menghormati putusan dari lembaga hukum yang berkaitan dengan gugatan Partai Prima. Menurut jajaran Partai Prima, langkah hukum yang telah ditempuh merupakan upaya Partai Prima untuk mencari keadilan melalui jalur-jalur konstitusional. Sementara itu tadi dalam tanya jawab dengan jajaran Partai Prima menyatakan bahwa Partai Prima hingga saat ini masih belum berniat untuk mencabut gugatan terkait sengketa pemilu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu sebagai tindakan atau antisipasi jika nantinya Partai Prima diverifikasi selanjutnya ini dinyatakan kembali tidak lolos untuk menjadi peserta partai politik peserta pemilu.
Adapun jika nantinya Partai Prima kembali dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu, maka pihak Partai Prima akan mengajukan eksekusi terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam beberapa waktu lalu, yang diputuskan dalam beberapa waktu lalu. Untuk diketahui, Tribuners, Badan Pengawas Pemilu, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait Partai Rakyat Adil dan Makmur atau Partai Prima. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat memimpin sidang putusan untuk perkara yang disengketakan antara Partai Prima dan juga Bawaslu. Maksud kami antara KPU. Bagja menyampaikan 5 poin dalam putusannya. Yang pertama adalah menyatakan KPU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran. Kemudian yang kedua, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan terhadap Partai Prima untuk kembali mengikuti proses verifikasi begitu. Kemudian yang ketiga, Bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan kembali verifikasi administrasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh Partai Prima. Kemudian yang keempat, KPU juga menerbitkan berita acara jika nantinya hasil rekapitulasi verifikasi parpol calon peserta pemilu perbaikan yang mana diikuti oleh Partai Prima ini telah berjalan. Kemudian yang terakhir, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk menerbitkan putusan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU terkait tahapan, program, dan juga jadwal penyerahan dokumen persyaratan dan perbaikan verifikasi dan juga penetapan parpol peserta pemilu DPR dan juga DPRD sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu tersebut. Demikian, Mei dan juga Tribuners. Terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekretaris Jenderal DPP Prima. Berikut tayangannya untuk Anda. Putusan Bawaslu ini menegaskan atau memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU sehingga atau yang berakibat terhadap tercederainya hak-hak politik, hak-hak konstitusional dari Partai Rakyat Adil Makmur Prima. Jadi itu dasarnya yang kita lihat, dan ini membuka kembali satu kesempatan atau peluang untuk kita pulihkan hak-hak politik itu. Dengan adanya putusan ini yang memberikan jalan teknisnya, ya, secara teknis bagaimana supaya hak politik itu dipulihkan, jalannya adalah lewat putusan Bawaslu itu yang memberikan kesempatan untuk Tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten atau Kota se-Sulawesi Tengah resmi membuka pendaftaran dari 19 hingga 30 Maret 2023. Bakal calon komisioner yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota KPU periode 2023-2028 terlebih dulu mendaftar lewat website Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Diketahui proses seleksi calon anggota KPU dibagi menjadi 2 tim, yakni Sulteng 1 dan Sulteng 2. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Palu, Rian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Ya, baik Mei dan juga Tribuners, dapat kami informasikan bahwa tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum nantinya ada di Kabupaten Kota se-Sulawesi Tengah resmi membuka pendaftaran. Pendaftaran itu resmi dibuka oleh Ketua Timsel Sulteng 2, yakni Satar Laupo bersama sejumlah anggota Timsel lainnya di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan S. Parman, Kelurahan Besus Tengah, Kecamatan Palu Timur pada Minggu 19 Maret 2023 malam kemarin. Bakal calon komisioner yang akan mendaftarkan diri sebagai anggota KPU periode 2023-2028 terlebih dulu mendaftarkan lewat website Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc. Menurut Satar Laupo, pendaftaran itu dibuka mulai dari tanggal 19 Maret sampai tanggal 30 Maret 2023 dan berakhir pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan, maka Timsel tidak bisa menerima berkas pendaftaran.
diketahui proses seleksi calon anggota KPU dibagi menjadi 2 tim, yakni Sulteng 1 dan Sulteng 2. Untuk Sulteng 1 yakni berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara. Untuk Sulteng 2 mencakup Kabupaten Buol, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Toli-Toli, dan Kota Palu sendiri. Untuk berkas-berkas yang harus dilengkapi para calon bisa langsung mengunjungi halaman resmi sulteng.kpu.go.id. Perlu kami informasikan juga, Mei dan juga Tribuners, nantinya ada dokumen fisik sebanyak 2 rangkap, yakni 1 dokumen asli dan 1 dokumen salinan, yang diantaranya langsung atau yang langsung diantar calon komisioner atau bisa melalui jasa ekspedisi ke alamat sekretariat tim seleksi, tepatnya di kantor KPU Sulteng. Informasi yang kami peroleh juga sampai saat ini sudah ada 20 orang calon komisioner KPU Sulteng yang mendaftar dari berbagai kabupaten kota. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Rian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Perwakilan-perwakilan tokoh agama menyatakan deklarasi bersama untuk kedamaian pemilu berkualitas 2024, sebuah komitmen untuk memastikan budaya damai, rukun, dan solid bebas dari politisasi agama. Pembacaan deklarasi dilakukan saat Simposium Nasional Umat Beragama di Jakarta yang digelar di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta pada Selasa 21 Maret. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri turut menyaksikan deklarasi tersebut secara virtual. Para tokoh agama pun menyerukan dukungan kampanye pemilu tanpa politisasi agama. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Versianus Waku yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Waku. Iya, Tribunus sekalian, betul bahwa hari ini tadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bersama sejumlah perwakilan tokoh lintas agama menyatakan deklarasi bersama untuk kedamaian pemilu berkualitas 2024. Deklarasi ini merupakan komitmen untuk memastikan budaya damai, rukun dan solid serta bebas dari politisasi agama menjelang pemilu 2024. Bacaan deklarasi ini dilakukan saat Simposium Nasional Umat Beragama di Jakarta yang digelar di kantor sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Deklarasi ini pun disaksikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menyaksikan secara virtual. Para tokoh agama pun menyerukan dukungan kampanye pemilu tanpa politisasi agama. Yang membacakan adalah Profesor Dr. Kiai Haji Syafiq Mughini yang juga Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri. Turut mendampingi Kiai Haji Syafiq saat pembacaan deklarasi ini yakni Fataiz Masinai dari Al-Hul Bait Indonesia, kemudian Rio Sidauruk dari Sekretaris DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia, kemudian Hafizur Rahman Danang PB dari Ahmadiyah, dan Romohan Jaharut dari Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Lalu ada juga Pendeta Gomar Gultom dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Profesor Dr. Kiai Haji Hamkahak dari Baitul Muslimin Indonesia. Sedangkan Maijen TNI Purnawirawan Wisnubawatenaya dari Parisada Hindu Dharma Indonesia dan WS Budi Santoso Tanuwibowo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia yang juga hadir secara virtual. Tribuners sekalian, salah satu poin yang dibacakan yakni bagaimana sejarah bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa Pancasila telah benar-benar menjadi ideologi yang telah memersatukan kesadaran sebagai satu bangsa dalam sebuah negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, para tokoh agama menyadari bahwa diskriminasi dan politisasi agama sangat bertentangan dengan ideologi negara Pancasila dan pada gilirannya akan melahirkan disintegrasi bangsa. Untuk itu, segala bentuk gagasan yang mengarah kepada politisasi agama atau politik identitas diskriminatif atas nama agama seharusnya dihindari. Ketua Panitia Acara Simposium Nasional yakni Irfansyah mengatakan saat ini sudah memasuki tahun politik. Dia mencermati dinamika politik nasional yang mulai menghangat dan harus menjadi perhatian bagi semua para kalangan.
utamanya untuk memastikan bahwa perbedaan dan pandangan dan sikap politik tidak menghalangi rasa persatuan sebagai bangsa dan persaudaraan sebagai umat manusia. Namun fakta yang tidak dipungkiri bahwa acap kali serangkaian momentum politik dijadikan oleh kelompok tertentu untuk mengusik perbedaan di kalangan masyarakat, utamanya dengan isu-isu keagamaan. Simposium itu digelar di DPP PDIP melalui Baitul Muslimin Indonesia atau BAMUSI. Acara itu didukung para tokoh agama, yakni Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf, kemudian Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, kemudian Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI Pendeta Gomar Gultom. Lalu Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia Dr. Andasiti Hartati Murdaya, kemudian juga Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya, dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin W.S. Budi Santoso Tanuwibowo. Baik Tribuners sekalian, sekian informasi yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Versianus Waku atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga Kabupaten Garut membentangkan spanduk bernarasi protes kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Spanduk tersebut terpasang di sepanjang Jalan Kadungora Leles dan wilayah selatan Kabupaten Garut. Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Pemantau Pembangunan Garut, Evan Saipul, mengatakan spanduk tersebut dipasang setelah somasi terkait kerusakan jalan provinsi di Kabupaten Garut tak kunjung ada tanggapan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Priangan, Sidki Al-Ghifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sidki. Baik, Mai, selamat malam. Ini di Kabupaten Garut, sebuah spanduk dibentangkan begitu protes terhadap Gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Dalam spanduk tersebut bernarasi bahwa warga Garut tidak akan memilih kembali Ridwan Kamil di pemilu mendatang. Ini dikarenakan adanya sejumlah fasilitas milik provinsi, yaitu jalan penghubung antara Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung, yaitu di via Kecamatan Leles Kadungoro ini diketahui rusak berat. Ini memang saat ini menjadi perhatian penting bagi warga Garut, yakni kawasan tersebut rusak parah begitu jalan, sehingga Koalisi Pemantau Pembangunan di Kabupaten Garut membentangkan spanduk tersebut yang bernarasi bahwa warga Kabupaten Garut tidak akan memilih kembali Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di kontestasi politik 2024 mendatang begitu. Ini juga kemarin kami sempat menghubungi kuasa hukum dari pemantau tersebut yaitu Evan Saipul. Evan mengatakan bahwa pihaknya setelah melayangkan somasi begitu satu kali, namun somasi tersebut tidak dijawab, sehingga pihaknya membentangkan spanduk penolakan yang dipasang di Jalan Raya Kadungora Leles itu. Kemudian Ridwan Kamil juga membahas terkait hal ini bahwa di Jawa Barat khususnya terdapat 71 ruas jalan se-Jawa Barat saat ini sedang dalam pengerjaan. Begitu juga Bupati Garut Rudi Gunawan mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemprov Jabar, dan Pemprov Jabar saat ini tengah berupaya atau melakukan perbaikan-perbaikan. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, bahwa memang saat ini perbaikan sudah dilakukan dari mulai Jalan Kadungora, kemudian Jalan Res, dan perbaikan ini menimbulkan kemacetan begitu, terutama di jam-jam tertentu sore hari, yakni di pukul 15 sampai 18, karena memang kawasan Kadungora dan Leles ini merupakan kawasan industri, sehingga perbaikan jalan menimbulkan kemacetan. Begitu, Mei. Terima kasih. Terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Badan Pengawas Pemilu telah memutuskan Komisi Pemilihan Umum atau KPU terbukti melakukan pelanggaran terkait verifikasi administrasi Partai Rakyat Adil dan Makmur atau PRIMA. Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan pertimbangan sekaligus alasan lembaga pengawas pemilu ini menjatuhkan putusan tersebut terhadap KPU, sehingga membatasi Partai Prima untuk memperbaiki dokumen verifikasi administrasi. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu juga berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait Partai Prima. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat memimpin sidang putusan Bawaslu yang digelar di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pada Senin 20 Maret. Atas putusan itu, maka Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan terhadap Partai Prima untuk menyampaikan kembali dokumen persyaratan yang sebelumnya tertuang dalam Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL dalam waktu 10 hari ke depan sejak diberikan akses ke platform tersebut. Selanjutnya, Bawaslu juga memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Partai Prima tersebut. Setelah itu, KPU juga diminta menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai Prima. Sebelumnya, Partai Prima menilai KPU melakukan pelanggaran hukum. Mereka merasa dirugikan dalam proses verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024 yang dilakukan KPU. Prima menilai lembaga pemungut suara itu melanggar peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan pendaftaran partai peserta pemilu. Seperti diketahui, Prima dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku terlapor sama-sama menyerahkan hasil kesimpulan. Hasil kesimpulan diserahkan sebelum Bawaslu membuat putusan terkait perkara dugaan pelanggaran pemilu 2024 atas dua pihak ini. Sebanyak 3 poin yang Prima sampaikan dalam kesimpulannya yang diserahkan kepada Bawaslu RI. Pertama, menyatakan KPU RI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu. Poin kedua ialah menyatakan KPU sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Lalu poin ketiga ialah meminta Bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu berupa menetapkan pelapor sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Diketahui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU yang dilayangkan partai itu pada 8 Desember 2022. Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU yang menetapkannya sebagai partai dengan status tidak memenuhi syarat dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual. Padahal setelah dipelajari dan dicermati oleh Partai Prima, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS ternyata juga dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Dua orang selebgram di Ambon bergabung menjadi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muda Maluku untuk menyasar pemilih milenial pada perhelatan pemilu 2024 mendatang. Mereka ialah Puspa Patisa Husiwa dan Nia Neti beserta suaminya Ramdhani Saimima. Ketua PKS Muda Maluku, Saidna Azhar bin Taher mengatakan hal ini berkaitan dengan Pesta Demokrasi 2024 mendatang, di mana ada sekitar 60% pemilih pemula yang notabene adalah milenial. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Mesya Marasabesi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mesya.
Baik, Mei dan juga Tribuners, saya Mesya Marasabesi, jurnalis tribunambon.com akan melaporkan terkait dengan 2 orang selebgram di Ambon yang bergabung dalam Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Muda Maluku untuk menyasar pemilih milenial pada perhelatan pemilu 2024 nanti. Mereka ialah Puspa Patisausiwa dan Nia Neti beserta suaminya Ramdhani Saimima. Ketua PKS Maluku, maksud kami, Ketua PKS Muda Maluku Said Azhar bin Taher mengatakan bahwa hal ini berkaitan dengan Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Nah, di mana ada sekitar 60% pemilih pemula yang notabene-nya adalah dari kalangan milenial. Dari kalangan ini, Tribuners dapat mempengaruhi daya pilih masyarakat dalam pemilu 2024 mendatang, terutama bagi kalangan anak muda Maluku. Selain itu, PKS Muda Maluku juga akan diperkirakan menjadi terobosan dengan melibatkan dunia milenial, dengan harapan mampu menarik para anak-anak muda Maluku untuk bergabung dengan PKS Muda Maluku. Di samping bergabung dalam PKS Muda, salah satu selebgram Puspa Patisausiwa juga siap mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Ambon. Ia mengaku sebagai sosok yang aktif dalam bermedia sosial, tentu berbagai hal telah dipersiapkan, termasuk melakukan kampanye melalui media sosial seperti Instagram. Nah, kampanye melalui media sosial dimaksud yakni dengan membangun konten kreator yang nantinya akan menangani aspirasi-aspirasi yang disampaikan. Selebgram dengan 11,7 ribu pengikut itu berpesan kepada kaum milenial untuk harus berpartisipasi dalam perhelatan pemilu 2024 nanti. Apalagi berdasarkan data yang ada, dari 100% pemilih, kaum milenial lah yang lebih mendominasi, yakni sebanyak 60%. Demikian Mei yang dapat saya laporkan. Terima kasih rekan Mesya atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Bakal Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mendapat imbauan dari Bawaslu saat akan mengunjungi Surabaya, Jawa Timur. Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 itu mendatangi Surabaya pada Jumat 17 Maret. Ia sekaligus sholat Jumat di Masjid Nasional Al-Akbar. Sebelum kedatangannya, rupanya ada SMS dari pihak Bawaslu yang melarang Anies Baswedan beraktivitas politik di masjid. Namun di SMS yang akhirnya beredar luas itu bunyinya seperti sudah menyatakan Anies Baswedan melanggar pemilu. Dikutip dari Tribun Jakarta, saat dikonfirmasi, Komisioner Bawaslu Jatim Muh Ihwanuddin Alfianto membantah jika pesan tersebut bersumber dari pihaknya. Menurutnya, sebelumnya memang ada surat imbauan, namun yang mengeluarkan adalah Bawaslu Kota Surabaya. Dihubungi terpisah, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, M. Agil Akbar mengatakan pihaknya belum lama ini memang mengeluarkan surat imbauan. Hal itu lantaran mendapat informasi bahwa peserta pemilu yakni partai politik berkonsultasi apakah sudah diperbolehkan melakukan sosialisasi. Sebab saat ini memang belum waktunya melakukan kampanye. Namun di sisi lain melalui edaran itu pihaknya menegaskan sejumlah tempat yang tidak diperbolehkan dilakukan aktivitas politik, diantaranya tempat ibadah dan lingkungan pendidikan. Hal tersebut tidak diperkenankan. Sementara itu dalam konteks Anies Baswedan yang sempat mengunjungi Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Agil menjelaskan selama tidak ada ajakan memilih belum dapat dikategorikan kampanye. Sementara itu, Komisioner Bawaslu RI Loli Suhenti mengakui bahwa pihaknya yang menyebar SMS tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengatakan hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan. Loli menjelaskan bahwa SMS itu sejatinya tidak hanya ditujukan kepada Anies Baswedan saja. Sebaliknya, SMS itu ditujukan kepada seluruh pihak yang mulai aktif melakukan publikasi diri. Di sisi lain, Sekretaris DPW Partai Nasdem Jatim, Aminur Rahman menyebut kunjungan Anies Baswedan ke Jawa Timur tidak dalam rangka kampanye. Karena hingga saat ini belum ada penetapan kontestan Pilpres 2024 sehingga belum memasuki tahapan kampanye. Menurutnya, aktivitas Anies Baswedan lebih pada silaturahmi kebangsaan. Sementara Anies Baswedan mengunggah foto-fotonya saat disambut jemaah Masjid Al-Akbar. Dalam unggahannya di Instagram @AniesBaswedan, Anies tampak dikerubuti ribuan jemaah yang ikut sholat Jumat. Anies juga disambut takmir Ketua Masjid Al-Akbar Muhammad Sujak.
Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago angkat bicara soal kritik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terhadap pemerintah mengenai wong cilik. Pangi mengatakan pernyataan mengejutkan dari AHY dalam pidato politiknya beberapa waktu lalu itu tentu akan membuat partai yang selama ini menggunakan tagline Partai Wong Cilik terusik. AHY dinilai secara lantang mengatakan pemerintah saat ini tidak berpihak pada wong cilik. Dikutip dari tribunnews.com, menurutnya keberpihakan terhadap wong cilik ini menjadi salah satu poin utama yang perlu digarisbawahi dalam pidato politik AHY. Pangi menilai Partai Demokrat sedang berupaya memperluas basis dukungannya untuk pemilu 2024 jika mereka serius menggarap isu terkait wong cilik tersebut. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritisi sejumlah program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tata kelola pemerintahan Presiden Jokowi tidak dikelola dengan baik. AHY mencontohkan program pemerintahan Presiden Jokowi tersebut adalah salah satunya food estate. Ia menyebut bahwa sejumlah akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritisi kebijakan food estate. AHY menjelaskan kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal. Selain itu, ia juga mengkritisi pembentukan Undang-Undang Ciptaker yang dianggapnya selain tidak berpihak kepada tenaga kerja, juga pembuatannya terburu-buru. Karenanya, AHY tak mengherankan ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Ciptaker sebagai produk yang inkonstitusional. Namun ia menyayangkan keputusan pemerintah yang justru menerbitkan Perpu Ciptaker sebagai respons perintah MK. Menurut AHY, hal tersebut bisa menimbulkan kepercayaan dunia usaha dan investor nasional maupun luar negeri menurun kepada Indonesia. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut anggaran negara banyak membiayai proyek mercusuar atau pembangunan infrastruktur hanya untuk mendapatkan perhatian dari luar negeri. Menurutnya, proyek-proyek itu justru tidak banyak berdampak bagi kehidupan masyarakat kecil atau wong cilik, termasuk berdampak terhadap rakyat miskin dan tidak mampu. AHY menyebut proyek-proyek itu membuat defisit anggaran negara yang berimbas terhadap kenaikan utang negara. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, utang negara mengalami kenaikan 3 kali lipat. Lebih lanjut, AHY menambahkan bahwa pemerintah kini juga kesulitan untuk membayar utang karena keuangan negara terus mengalami tekanan. Nantinya, rakyat yang bakal menanggung utang itu lewat pajak. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, memberikan kritik tajam pada para anggota DPR RI. Fahri Hamzah secara spesifik mencibir anggota DPR RI dari Dapil NTB, baik Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Fahri Hamzah menyebut anggota DPR RI dari tidak punya taring, apalagi ide dan gagasan yang berpihak pada kepentingan publik. Menurutnya, wakil rakyat fungsinya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif. Dengan tugas tersebut, anggota dewan diberikan perlindungan dan hak imunitas oleh negara untuk melakukan tugas pengawasan. Ia menuding anggota DPR RI Dapil NTB hanya makan gaji buta. Fahri Hamzah tidak pernah melihat ada anggota DPR RI Dapil NTB yang getol dan garang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat NTB di Senayan. Selain itu, Fahri Hamzah juga menyorot banyaknya anggota dewan yang suka memamerkan kekayaannya. Sedangkan fungsi sebagai pemegang amanah pembawa aspirasi rakyat tidak dijalankan.
Menurutnya, wakil rakyat itu fungsinya mengawasi kinerja eksekutif. Dengan begitu, rakyat setelah keluar dari bilik suara seharusnya tinggal tidur saja. Anggota dewan bukan tidur di Senayan dan bukan makan gaji buta. Bagi Fahri, mereka ditugaskan untuk berbicara di rapat-rapat dewan. Ditegaskan bahwa anggota dewan bukan hanya membagikan bantuan sosial saja. Kebiasaan tersebut menurut Fahri seolah-olah sedang mengambil peran orang lain untuk mencapai nafsu politiknya. Kendati demikian, ia menawarkan kepada masyarakat untuk memilih caleg dari Partai Gelora. Ia menjamin bahwa kader Partai Gelora akan mampu menjadi anggota dewan yang galak dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Mandat itu adalah individu, orang. Itulah prinsip kedaulatan rakyat. Tidak boleh diterpedo oleh kedaulatan partai politik. Sistem tertutup itu membuat kedaulatan rakyat hilang menjadi kedaulatan partai politik. Partai politik kemudian yang jadi peternak politisi. Sekarang aja udah dipilih rakyat pun rakyat dilupa. Apalagi kalau nanti yang dipilih adalah partai politik, tentu hilang rakyatnya. Nggak ada lagi rakyat. Ya kan? Kita nggak tahu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mata Lokal Memilih hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.